Bulan madu, apa kamu bahagia? Good morning sayang, kataku yang lebih dulu bangun dibanding dengan Arya. Pria itu masih tertidur lelap tapi aku sudah naik ke atas tubuhnya. Aku duduk di atas perutnya, menyentuh seluruh bagian tubuh atasnya dengan jariku lalu memainkan perutnya yang berotot. Merasa terganggu, Arya membuka matanya perlahan. Keningnya berkerut, menatapku dengan mata yang menyipit karena mungkin ia masih mengantuk. "Oh, hai baby. Udah bangun aja," jawab Arya dengan suara serak khas pria yang baru bangun tidur. Aku suka suara Arya saat ia bangun tidur, terdengar sangat seksi. Apalagi saat pria itu menjerit di atasku pun aku mulai suka akan hal itu. "Iya dong. Bangun yuk. Hari ini katanya mau ke gunung," kataku yang ingat jika hari ini kami akan mengunjungi salah satu objek wisata lainnya yang ada di sini. Salah satu gunung Merapi yang masih aktif, dan di sana juga ada pemandian air panasnya juga. Kemarin, Paulo yang mengatakannya pada kami. Ah, aku belum bilang ya nama driver tampan kami itu Paulo. Tapi tolong rahasiakan ini dari Arya. Pria itu cemburuan sekali. "Buat apa sih ke gunung?" Tiap malam juga aku udah main gunung," kata Arya yang kini sudah menarikku jatuh di atas tubuhnya lalu ia dekap begitu erat sampai aku kesulitan bernapas. "Astaga Arya, kamu ingin aku mati? Lepas aku enggak bisa napas ini," keluhku mencoba lepas dari dekapannya tapi seolah tidak terima. Arya malah makin mempererat dekapan kami hingga akhirnya aku pasrah. "Arya," panggilku akhirnya setelah lama kami saling diam. Kenapa baby?" tanya Arya yang kini tangannya sudah bergerak liat di atas punggungku yang polos. "Sarapan yuk, aku lapar." "Lapar banget?" tanya Arya yang kini sedikit menunduk menatapku di bawahnya. Aku pun mendongak, menatapnya lalu mengangguk pelan. Lapar banget. Nanti anak-anak aku kelaparan gimana?" keluhku manja padanya membuat pria itu terkekeh pelan. "Anak apa? Anak cacing?" tanya Arya yang kemudian menggulingkan tubuhku ke samping hingga kini dirinya lah yang ada di atas tubuhku dan menatapku buas. "Anak manusia lah. Kamu pikir aku bisa hamil anak cacing?" tanyaku tak suka tapi tak dipedulikan oleh Arya. Lihat saja kini pria itu sudah menatapku dengan tatapan tak biasa dan tangannya yang mengusap pelan sebelah pipiku. "Mau dibikin hamil beneran gak?" tanya Arya yang jelas aku paham maksudnya. Aku menggeleng tegas, mendorong tubuhnya sedikit menjauh karena jika tidak, hal semalam akan kembali terulah lalu sarapanku akan kembali terlewat. "Enggak makasih. Tiap malam juga udah rajin kamu gempur." "Udah sana, aku mau mandi," kataku yang berhasil mendorongnya hingga kembali berguling. Aku dengan cepat bangkit, melangkah ke arah kamar mandi untuk mandi lebih dulu sebelum akhirnya nanti aku sarapan. Arya yang tadi jatuh pun tidak marah padaku. Ia hanya tertawa lalu mengatakan jika ia nanti akan menyusul juga untuk mandi bersama tapi aku hanya membalas dengan lambaian tangan saja. Setelah aku dan Arya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk mandi, sekarang kami sedang sarapan bersama di teras kamar yang langsung disuguhkan dengan pemandangan laut lepas. Arya seperti biasa, selalu membuat dokumentasi dengan cara video atau foto. Bahkan aku baru tahu jika pria itu membawa drone miliknya ikut serta. Astaga, suamiku niat sekali memang. "Sayang, sarapannya udah boleh?" tanyaku yang sudah menunggu cukup lama makanan itu bisa aku lahap. "Lapar banget?" tanya Arya mengulurkan tangannya untuk aku raih lalu menarikku pelan menuju satu kursi yang sudah ia tarikan untukku. "Banget lah. Apalagi tadi pakai olahraga begitu." "Ya udah makan Gi,
atau mau disuapin, tawar Arya yang sudah ikut duduk dan meraih piring bagiannya. Aku menggeleng, padahal satu suap makanan sudah masuk ke dalam mulutku. Arya hanya tersenyum. Ia pun ikut makan. Sesekali juga Arya akan membantuku untuk sekedar membersihkan kotoran yang ada pada sudut bibirku atau merapikan rambutku yang tertiup angin pagi ini. Setelah sarapan yang tidak terlalu lama, kami segera keluar kamar hotel, mencari keberadaan Paulo yang akan membawa kami berlayar pagi ini. Tak lama, Paulo melambaikan tangannya hingga Arya lebih dulu melihat keberadaan bule tampan itu. Kami masuk ke dalam mobil lalu siap menuju kapal yang sudah kami sewa. Setelah beberapa saat berkendara, aku dan Arya kini sampai di dermaga, memasuki sebuah kapal bot yang akan membawa kami ke tempat Gunung Merapi yang tadi aku bilang. Selama perjalanan, kami sibuk foto-foto. Hingga satu pertanyaan terlontar dari mulut Arya yang membuat aku bingung kenapa pria ini tiba-tiba menanyakan hal ini padaku. Gia, panggil Arya pelan membuat aku yang sedang asik menikmati laut lepas menoleh padanya dan menatapnya. Kenapa? Tanyaku. Arya mematikan kameranya lebih dulu, menutup lensanya lalu menatapku dengan senyuman yang hangat miliknya. Kamu bahagia? Tanya Arya lembut. Aku yang tadinya berdiri kini duduk di sebelahnya, merapikan rambut panjangku yang terurai dan jadi berantakan karena tertiup angin laut. Kok tanya begitu? Tanyaku padanya bingung. Jawab aja, bahagia ga? Karena kalau kamu belum bahagia aku belum bisa nepatin janji aku ke kamu dong, katanya pelan. Kini bahkan Arya menunduk, menarik tanganku dan mendaratkan bibirnya beberapa kali di punggung tanganku. Melihatnya begitu, aku menangkup tangannya yang ada di tanganku lalu memintanya untuk menatapku dengan menarik dagunya pelan. Hei, dulu aku memang ingin kebahagiaan darimu. Tapi sekarang tidak, kataku membuat kening suamiku itu mengkerut sempurna. Maksudmu? Tanya Arya lagi. Benarkan, dia tidak paham dengan apa yang aku maksudkan? Aku tersenyum, sedikit maju mendekatinya dan menyentuh sebelah pipinya. Dengar sayang, dulu, aku memang berpikir jika kebahagiaan itu karena orang lain. Tapi setelah bersama kamu, aku tahu jika bahagia itu tentang apa yang kita jalani, tentang apa yang kita syukuri. Dan semenjak bersamamu, aku selalu bersyukur tiap malam, bersyukur karena kamu yang jadi suami aku, bersyukur karena ternyata ada orang yang selalu lembut padaku. Dan karena kamu juga aku jadi bisa menyayangi diri aku sendiri, aku jadi bisa tahu, jika aku pun sebenarnya bisa membuat diriku bahagia. Hanya saja, dulu aku kurang bersyukur. Lalu, intinya, bahagia? Tanya Arya lagi yang tidak sabar. Mungkin karena aku terlalu panjang menjelaskan suatu hal yang harusnya hanya aku jawab dengan satu kata saja. Aku bahagia sayang, sangat bahagia. Itu pun karena kamu. Terima kasih ya, kataku dan aku akhiri dengan satu tindakan yang ada di luar kendaliku. Aku yang masih menangkup lembut pipinya, kini memilih memiringkan kepalaku sendiri, makin mendekatkan wajah kami satu sama lain, dan detik berikutnya aku menempelkan bibir kami. Aku yang memulai lebih dulu gerakan lembut ini. Aku yang memagut bibirnya lebih dulu. Sampai pada Arya ikut melakukan hal yang sama. Mulai dari menekan tengkuk belakangku makin dalam, sampai ikut menarikan bibirnya di atas bibirku. Dan yang aku lupakan adalah, kami berpagutan di sebuah kapal bot. Untung saja ini luar negeri. Jika tidak maka satu video milikku juga Arya pasti sudah tersebar di sebuah akun lambe-lambe. Gila, jika sudah dengan Arya atau merasakan sentuhan yang Arya lakukan, aku akan selalu lupa dengan sekitar.
Bahkan aku jadi cenderung tidak peduli. Fokusku kini hanya tertuju pada satu titik, hanya Arya.